Jadi yang dimaksud refrigerasi di sini ya. Hmm. Udah kelihatan full belum nih? Udah ya, full ya. Ya, sebelum kita bahas apa itu refrigerasi ya, eh, kita perlu tahu dulu ya masing-masing apa maknanya ya secara harfiah kata-katanya itu ya. Apa itu teknik pendingin gitu ya. Jadi teknik pendinginan gitu ya. Dingin itu kan suatu pelepasan panas gitu ya. Artinya dia panasnya tidak terkandung lagi dalam bahan atau zat tersebut ya. Jadi yang namanya teknik pendinginan di sini ya berarti cara untuk mendapatkan proses penyerapan panas gitu. Sehingga temperatur satu produk atau zat yang kita inginkan gitu ya, itu menjadi lebih rendah. Ya, jadi panasnya kita ambil dari zat atau produk tadi. Ya. Dari apa? Ya tentu dari temperatur di mana zat atau produk itu berada. Ya, kalau di lingkungan, ya di lingkungan itu. Nah. Kemudian mesin atau sistem refrigerasi di situ ya. Ya, itu berarti adalah mesin atau sistem yang dapat menimbulkan efek pendinginan. Ya, untuk keperluan apa gitu kan ya. Nah, ini fungsinya refrigerasi itu macam-macam gitu ya. Yang paling sering kita temui itu ya untuk reservasi atau pengawetan bahan makanan ataupun minuman gitu. Selain itu juga bisa juga digunakan untuk pengawetan sel gitu ya atau organ hidup. Karena memang pendinginan ini ya apa tujuannya ataupun pada prinsipnya gitu ya. Pada prinsipnya itu sangat berkaitan dengan makhluk hidup gitu. Jadi sesuatu yang kita akan dinginkan itu nanti akan menjadi apa namanya berkurang ya kadar air di dalamnya gitu atau di produk atau zat tadi ya misalkan makanan atau minuman nih kita tujuannya itu menghilangkan apa tuh menghilangkan kandungan airnya gitu kan ya supaya apa supaya awet gitu kan termasuk sel atau organ hidup gitu. Nah kenapa harus kita hilangkan tuh kandungan airnya karena memang air itu adalah zat ya atau senyawa yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup gitu. Jadi makhluk hidup itu paling perlu itu air gitu ya. Kita sebagai makhluk hidup itu paling paling perlu itu air. Termasuk juga hewan gitu ya. Hewan mikroba ya. Itu apa? Keperluannya atau zat yang paling diperlukan itu air. Maka untuk apa namanya? Mengawetkan makanan atau minuman supaya dia tidak cepat membusuk ya. Maka caranya apa ya? Kita buat mikroba yang berada di sekitar makanan atau minuman tadi itu tidak bisa hidup atau tidak bisa berkembang biak atau tidak bisa makan atau minum dianya gitu. Ya, caranya gimana ya? Airnya kita hilangkan gitu aja. Nah, airnya kita hilangkan dari kadar makanan atau minuman atau kita minimalisir gitu kan. Makanya itu awet karena tidak ada proses pembusukan gitu. Nggak ada bakteri atau mikroba yang hidup di makanan atau minuman tersebut. Makanya itu jadi awet. Karena yang membuat cepat membusuk atau kedaluarsa itu kan bakteri atau mikrobanya, kandungannya yang berada di dalam makanan atau minuman ataupun di sekitar lingkungan makanan atau minuman tersebut. Nah itu supaya bakteri tadi nggak berkembang biak, nggak hidup, ya kita hilangkan komponen yang paling dia perlukan yaitu air gitu kan. Nah,
Semua itu pengawetan tuh semua ya. Pasca panen tuh ya, pasca panen apa itu? Post harvest ya. Jadi eh, kalau ada panen bahan makanan gitu ya, pertanian, perkebunan, itu gimana cara mengawetkan ya? Prinsipnya adalah menghilangkan kandungan air atau mengurangi kandungan air di bahan pertanian atau perkebunan tersebut, produknya pertanian atau perkebunan tersebut. Misalkan gabah gitu ya. Nah, gabah ini masih masih ada kandungan airnya yang eh, berapa itu ya? Eh, Seberapa persen ya? 20 atau 30% tuh. Nah, itu kita turunkan itu ya. Kita turunkan supaya kandungan air ini semakin sedikit gitu kan ya, sehingga bakteri atau mikroba itu bisa dicegah untuk cepat berkembang biak ataupun hidup di situ. Makanya cara menyimpannya, cara menyimpan produk pertanian atau perkebunan yang paling bagus ya tadi dengan cara pengawetan ya, menghilangkan kandungan airnya. Yaitu macam-macam caranya seperti apa. Tapi ada prinsipnya seperti itu gitu loh. Ya, dari dulu dari zaman Nabi Yusuf tuh ya seperti itu ya. Nah, jadi eh, itu untuk makanan dan minuman. Kemudian untuk sel organ hidup itu kan untuk misalkan apa ya? Misalkan ada apa sekarang tuh ada program ini ya namanya ya, bayi tabung gitu-gitu ya, ataupun eh, bukan bayi tabung, mengawetkan sel ya. Jadi sel dari laki-laki dan perempuan tuh ditemukan di luar gitu ya, di luar rahim gitu ya. Nah, itu disimpannya masing-masing sel itu di apa tempat yang refrigerasinya, ada sistem refrigerasinya seperti itu. Jadi dingin supaya awet ya. Jadi ada sekarang ada yang namanya bank bank ini ya, bank sel itu tadi ya, bank sel yang bisa dipakai gitu. Di rumah sakit itu ada itu ya. Maka sel atau organ hidup ini bisa diawetkan gitu. Kemudian sistem tata udara atau air conditioning di situ ya. Itu untuk mengolah ataupun mengkondisikan udara ya. Baik itu mendinginkan, memanaskan, melembabkan, mengeringkan, membersihkan ya. Karena sekarang udah makin canggih sih ini bisa dipakai untuk membersihkan itu ya. Kalau dulu hanya memanaskan, dinginkan aja kan. Dan melembabkan, mengeringkan berarti kandungan airnya tadi yang diambil itu ya. Dia harus kering supaya dia awet dan terasa lebih dingin gitu ya. Kenapa lebih dingin tuh? Ada yang tahu nggak? Ketika udara kering gitu ya, itu kenapa bisa terasa lebih dingin tuh? Nah ini ada hubungannya dengan kandungan air pertama ya, kandungan air di atmosfer di udara. Kemudian ada hubungannya dengan proses penguapan ya air itu dari permukaan kulit kita gitu. Ada yang bisa menghubungkan nggak? Sudah saya sebutkan ininya nih, poin-poinnya itu ya. Jadi kenapa ketika udara kering itu ya, itu kita terasa lebih dingin, ya nggak? Ada di ruangan ber AC aja lah tuh. Ada di ruangan ber AC itu, meskipun suhunya nggak Anda set serendah mungkin, ya, atau nggak terlalu rendah gitu kan ya. Ya suhu 25 atau 26 itu aja udah dingin tuh, kan? Karena kondisi udaranya kering. Ya. Termasuk kalau Anda di luar negeri itu ya, contoh di mana tuh? Di Arab lah, di negara-negara Arab tuh ya. Itu tuh sebenarnya kan panas tuh ya. Itu panas tuh. Tapi di sana kondisi udaranya lebih kering tuh, ya kan? Lebih kering dia. Nah, itu bisa terasa ketika suhunya sama gitu ya dengan di Indonesia gitu ya. Itu lebih dingin di sana itu. Terasanya gitu kan ya. Tapi secara secara temperatur sama gitu loh.
Nah, secara temperatur sama. Misalkan temperatur 27 gitu ya. Di Indonesia 27 dengan kelembapan tingkat kelembapan yang berbeda gitu. Nah, itu akan terasa lebih panas di Indonesia atau lebih sumuk gitu ya atau apa ya. Ya karena tadi poinnya pertama adalah kandungan air yang ada di udara gitu ya, itu lebih sedikit. Yang kedua poinnya adalah proses penguapan air itu dari tubuh kita, dari permukaan kulit kita. Nah, ini coba ada cari tuh nanti ya. Nah, buat yang penasaran gitu ya, yang pengen tahu gitu ya. Nggak pengen tahu ya silakan, nggak usah tahu. Tapi yang pengen coba cari nanti hubungannya apa tuh. Kenapa saat proses air itu menguap gitu ya, itu bisa menimbulkan dalam tanda kutip ya efek dingin ke permukaan kulit kita. Tuh, silakan nanti Anda cari. Sudah saya kasih poinnya dan saya pancing dikit gitu ya. Kemudian refrigeran situ ya, berarti adalah fluida kerja yang digunakan dalam mesin atau sistem pendingin untuk menyerap panas. Ya. Nah ini ilustrasinya gitu kan ya. Panas itu masuknya dari mana gitu. Ketika kita berada di sebuah ruangan gitu ya. Ada sebuah ruangan yang yang kotak ini ya, kotak ini ruangan. Kemudian panas itu muncul dari mana aja gitu ya, atau masuk dari mana aja. Gitu. Ya, bisa dilihat yang tanda merah ini adalah panas yang masuk gitu ya. Masuk ke ruangan kotak ini. Jadi dia bisa dari dinding ya. Dinding ini kan bisa mengantarkan panas gitu ya. Nah, misalkan ada jendela ya, tentu ya bisa masuk langsung ya secara radiasi di sini kan. Atau secara eh, apa ini? Kalau melalui zat perantara seperti ini ya, yang zat perantaranya ini tidak ikut berpindah gitu ya. Apa? Konveksi atau konduksi? Konduksi ya. Nah, konduksi berarti perpindahan panas tanpa disertai zat perantaranya gitu kan. Kalau konveksi dia disertai zat perantaranya. Jadi zat perantaranya apa? Dinding ini. Kalau konduksi kan dindingnya tetap tuh nggak ikut pindah gitu kan ya. Tapi kalau konveksi ya dindingnya bisa ikut pindah gitu kan ya. Pindah kemana ya? Masuk ke ruangan ini gitu. Makanya bukan konveksi gitu kan ya. Tapi konduksi. Itu dari luar. Kemudian yang dari dalam, yang kuning ini, ya panas dari dalam nih, dari lampu, dari TV, dan juga dari tubuh manusia. Karena tubuh manusia itu bekerja kan. Ya. Suatu yang bekerja itu normalnya dia akan mengeluarkan panas, ya, membutuhkan energi, mengeluarkan panas, mengeluarkan kerja gitu kan ya. Maka dia ya termasuk metabolisme gitu kan, mengeluarkan panas di sini. Nah, air conditioning ini fungsinya ini tadi. Di sini ada udara, ya, udara luar, dan juga ada udara yang dari dalam, gitu. Misalkan Anda pengen memasukkan udara dari luar, gitu, ya bisa-bisa aja. Cuman AC yang saat ini ya, itu nggak ada apa ya, bukan memasukkan udara dari luar. Ya. AC itu udara dari dalam diambil, dibersihkan, dikondisikan, kemudian dimasukkan ke dalam lagi. Jadi bukan dari luar gitu ya. Kalau dari luar ya berarti lewat ventilasi atau jendela. Ada lubangnya, ada penghubungnya yang bisa memasukkan udara, ya, dikeringkan, ya, dan didinginkan, gitu. Dan dibersihkan, lalu masuk ke ruangan itu tadi lagi. Nah, gimana itu sistem refrigerasi gitu ya? Apa itu yang dimaksud refrigerasi itu? Bukan pendinginan biasa gitu ya, refrigerasi itu. Di sini ada skala suhu ya, di mana ada suhu 273 ya kan Kelvin ya ini ya.
Berarti kalau 273 itu kan berarti berapa? Nol ya, 0 derajat Celcius. Di mana pada titik tersebut ya, titik suhu tersebut H2O atau air itu membeku ya. Ini tekanan atmosfer ya. Nah, kemudian air mendidih itu di 100 derajat Celcius atau 373 gitu ya. 273 ini nol tadi ya, 0 derajat Celcius. Itu. Nah, di mana posisi refrigerasi gitu ya. Ya, refrigerasi itu semua ya, refrigerasi semua. Cuman eh, ada satu 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 apa namanya? Sorry tadi saya salah, refrigerasi itu semua ya, pendinginan secara keseluruhan. Maksud saya tadi yang bukan pendinginan biasa itu yang satu sistem ini yang dibuat ya, eh, supaya mendinginkan ya, dia mendinginkan apa ini, unsur atau senyawa-senyawa yang tidak bisa didinginkan melalui pendinginan biasa gitu. Nah, ini namanya sistem cryogenik, udah, cryogenik. Ini di bawah 123 Kelvin. Ya, di bawah 123 Kelvin atau berapa itu? 150 berarti ya, minus 150 derajat Celcius, bener nggak? Nah, itu ya, itu titik di mana ya senyawa-senyawa seperti oksigen ini ya, kemudian nitrogen, hidrogen, dan helium ini bisa berubah menjadi wujud cair. Nah, maka harus didinginkan secara ekstrim di sini. Udah lihat suhunya sampai berapa ini? Ya, 90 Kelvin. Untuk oksigen itu berubah menjadi cair. Nah, tentu eh, efeknya atau konsekuensinya ya berarti apa? Tekanannya akan ikut naik gitu kan ya. Makanya kan naik gitu kan. Karena gas kalau dimampatkan gitu ya, menjadi cair kan berarti Anda memasukkan energi ke dalamnya gitu ya. Energi itu akan menjadi tekanan tuh ya. Karena molekul-molekul gasnya itu kan Anda rapatkan gitu ya. Sehingga mereka kan apa? Yang tadinya luasa bergerak gitu ya. Dia kan lebih menekan-nekan gitu ya. Menekan satu sama lain dan menekan wadahnya. Nah, otomatis tekanannya akan naik tuh. Ya, tekanan naik tentu Anda akan butuhkan wadah yang lebih tahan tekanan gitu ya. Ya, di sini apa? O2 oksigen, N2 nitrogen, hidrogen, helium ya. Bahkan ini sampai 4 Kelvin ya. Anda hitung aja tuh berapa Celcius tuh. Nah, ini tentu dia akan membutuhkan wadah yang tahan tekanan ya, baik secara material dan ketebalan gitu. Ya. Ya, kemarin sudah kita bahas ya untuk apa tuh? eh Oksigen dan nitrogen cair ya. Sudah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, gimana kok bisa menemukan itu gitu ya? Ini berawal dari ilmuwan ya, Carnot ini. Dari mana nih? Kalau Anda tahu namanya ini dari mana? Carnot ya, nggak salah dari Perancis ya, Carnot. Banyak siklus ya, dia menemukan satu siklus ideal gitu ya. Artinya ideal ini berarti kan dia eh, tidak real ya. Ideal tuh nggak real gitu. Yang real ya nggak ideal. Nggak ada sesuatu yang ideal itu terwujud menjadi kenyataan gitu. Nggak ada. Ya, ini suatu yang ideal gitu ya. Didapat langsung ini ya. Persamaan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Q itu kalor ya, panas. T itu suhu, temperatur. Kalau Anda sudah belajar termodinamika, itu kan Anda udah tahu ya persamaan ini. Q sama dengan U plus W, ya. Kalor sama dengan U itu apa? U plus
We work ya, kerja. Jadi di sini oh itu panas ya. Panas, panas. Oh ya, panas. Atau berarti apa nih? Kimin W sama dengan U ya, delta U. Ya. Kimin W sama dengan ya delta U. Jadi delta U ini bisa dihitung juga dari eh, CV kalikan delta T di sini ya. Delta T itu apa gitu ya. Kita lihat nih. Ada siklus Carnot ya. Nah, di siklus Carnot ini ada 4 proses ya. Proses ekspansi isotermis ya. Artinya isotermis kan berarti pada suhu yang sama. Itu kan nggak mungkin gitu ya. Ekspansi tapi dia isotermis atau kompresi dia isotermis gitu kan. Pasti ada perubahan perubahan suhu ya meskipun sesedikit itu ya, meskipun sedikit ya, tapi ada itu. Ya proses ekspansi isotermis, kemudian ekspansi adiabatis gitu ya, B ke C, kemudian C ke D kompresi isotermis, ya D ke A kompresi adiabatis. Nah, ingat ini diagram PV ya. Ini diagram pada sumbu P dan V. P untuk yang vertikal, V untuk yang horizontalnya. Ya, kenapa bisa disebut ekspansi? Ya karena volumenya bertambah gitu kan. Dari A ke B ini kan berarti volume A ini kan lebih kecil daripada volume B. Kalau V-nya ini. V misalkan ini 0, 1, 2, 3. Misalkan VA 3, 4, 5, 6, 7. VB-nya 7. Berarti kan 7-nya lebih besar daripada VA. Berarti dia terekspand atau mengembang gitu kan. A ke B ini. Kemudian B ke C. Ekspansi juga. Nah, dari B ke C kan V-nya menambah nih. Cuman dia ada batis. Terjadi perubahan tekanan yang signifikan itu kan. Diabetes. Diabetes itu apa ya? Diabetes itu apa? Yang tahu nggak? Diabetes. Tidak ada perpindahan panas atau kalor yang masuk ataupun keluar dari sistem ke lingkungan. Itu dia batis. Jadi perubahan suhu dan tekanan ya ini terjadi karena kerja yang terjadi ya atau dilakukan oleh sistem tersebut gitu ya. Jadi suatu sistem ya yang mempunyai kerja gitu kan ya. Maka terjadi perubahan eh, suhu di situ ya. Cuman itu tidak dari luar ya, tidak dari luar lingkungan. Jadi ini berlangsung di sistem tertutup gitu ya, sistem tertutup. Itu adalah diabetes, bukan dari lingkungan. Tuh. Nah, kemudian eh, dari persamaan ini ya, samaan delta Q sama dengan tadi mana ya, delta U plus W gitu. Ini di termo ada gitu kan ya, di mekanika fluida juga ada. Jadi saya anggap Anda udah dapat ya ini ya. Dapat saya ngajari juga berkali-kali nih ya persamaan ini di mekanika fluida gitu. Jadi semoga Anda masih ingat. Kalau nggak ingat ya silakan di ini ya diingat-ingat lagi ataupun dibaca lagi itu ya persamaan itu. Nah, W ini eh, dalam dalam siklus Carnot di sini ya. Siklus Carnot ini eh, kita bisa melihat di situ ya kalor yang masuk dan keluar dari proses-proses ini. Jadi proses A ke B
itu ada nggak panas yang masuk dan keluar gitu kan. B ke C itu ada nggak panas yang masuk dan keluar. Jadi kalau adiabatis berarti kan tadi sebutkan nggak ada panas yang masuk ataupun keluar gitu kan. Oh, di sini Anda lihat nih, ya sebelah kanan tuh. Salah. Hmm. B ke C sini delta Q-nya sama dengan nol. Karena nggak ada tuh panas yang masuk ataupun keluar dari lingkungan atau ke lingkungan gitu kan. B ke C, diabatis dia. Diabatis. Begitu pula D ke A, dia diabatis juga ya. Nggak ada kalor yang masuk ataupun keluar dari ataupun ke lingkungan gitu kan. Nah, kalau yang A, B dan C, D ada nggak? Ada dia ya. Ada. Ada delta Q-nya dia dari lingkungan ya. Delta Q dari lingkungan. Nah, kalau ini kan delta Q ya. Ya, delta Q itu adalah delta U plus V gitu. Nah, kita lihat delta U-nya di sini ya. Delta U dengan CV kalikan delta T. Apa itu delta T itu? TA, apa ini? TA sama dengan TB sama dengan T1. Nah, ini isotermis kan dia kan tadi kan. Nah, ini kan di T1. Jadi ini T-nya nggak berubah. Ya, T-nya nggak berubah. Yang turun apa ini? Tekanannya dia. PA ke PB. Turun dia tekanannya. Karena proses ekspansi. Ekspansi artinya apa? Pengembangan gitu ya. Pengembangan. Kalau kalau Anda volumenya itu naik gitu ya. Nah, tekanan itu kan turun dia. Ya. Naik tekanan ke turun. Karena molekulnya dia lebih mempunyai luas gitu kan ya. Luas areanya lebih besar. Maka pergerakannya lebih lebih leluasa gitu kan. Nah, kalau pergerakan molekul lebih leluasa, tekanannya turun ya. Energi dari apa kok energi apa? Pergerakan molekulnya kan lebih enak atau lebih leluasa. Ya, kita bayangkannya gitu aja ya. PA turun ke PB. Tapi suhunya dia isotermis. Tapi secara real ya, secara kenyataan itu ya sebenarnya ada perubahan suhu ya. Nah, ada perubahan suhunya. Cuma ini kan ideal dia siklus Carnot. Kita masih bicara siklus Carnot ideal itu. Nah, sama dengan T1, artinya dalam satu suhu nih, TA dan TB. Itu pula yang TC dan TD, di dalam satu suhu, ya T2 di sini. Maka ketika ada proses apa nih? Proses masuk gitu ya, kalor masuk dari lingkungan ke sistem, ya, dia berada pada suhu yang sama, gitu kan? Berarti yang berubah apanya, ya? Kalau suhunya sama, kalau suhunya sama di sini kan delta U-nya tetap, berarti kan? Delta U-nya tetap. Berarti kalau ada delta Q, delta U-nya tetap. Berarti yang berubah adalah W-nya, gitu kan? Nah, W-nya ini dapat dari mana? Nah, ini Anda lihat nih. W ini dari persamaan apa ini? Nah, ini masih persamaan gas ideal ya, PVN RT gitu kan. Dari PVN RT ini. Ya, dari PVN RT Anda dapat sini untuk QAB, berarti dia pakai T1 ya. Pakai T1 dan volume B dan volume A sini. Untuk apa ini? Yang kedua C ke D gitu ya. C ke D ini pakai NR T2 len VD per VC gitu ya. Nah, bisa bisa didapatkan seperti ini ya. Q1, nah, berarti Anda bisa ngitung panas yang masuk itu berapa ke sistem ketika terjadi proses ekspansi isotermis. Tuh, panas yang masuk berapa?
Q2 panas yang keluar ketika terjadi kompresi isotermis. Nah, ini minus karena ini dibalik ya, VC per VD. Gitu ya. Jelas ya ini siklus siklus Carnot gitu. Ya, ini berasal dari termodinamika ya. Anda harusnya udah dapat. Cuma saya ingatkan sedikit ya untuk refresh gitu ya. Ya, sedikit untuk refresh. Ya, ini energi ya. Oh, itu energi yang di sistem ya. Sistem. W itu kerjanya ya. W kerja. Itu ya. Q adalah kalor. Nah, ini lanjutannya ya. Eh, ketika tadi dia adiabatis gitu kan. Adiabatis. Ada ada persamaan ini juga kan. So, ini PV ya, pangkat gamma sama dengan C di sini ya. Kalau kita pakai PVNRT ya, berarti P itu berbanding lurus dengan T per V ya. Banding lurus dengan T per V. NR-nya kemana? Ya, N kan jumlah mol gitu ini ya. Ya, sama kan jumlah mol. R ini adalah tetapan ya. Jadi bisa kita hilangin lah tetapan tuh ya. Karena berapapun nilainya kan tetap dia ya, tetapan. Maka ini bisa menjadi ini ya. P ini berbanding lurus dengan T per V. Ya. Maka untuk adiabatis ini ya T per V ya. Bentar ini apa nih? Oh, T per V dikali V pangkat gamma gitu ya. Sama dengan C. Atau berarti TV T ya dikali V pangkat gamma min 1 sama dengan C. Nah, ini untuk adiabatis. Maka dari B ke C gitu ya. B ke C ini dan D ke A. Oke, D ke A untuk proses adiabatis kan. Kita bisa pakai persamaan ini ya. TV T kalikan V pangkat gamma min 1 untuk B gitu ya. Sama dengan T kalikan V pangkat gamma min 1 untuk C. Tuh. Kita bisa pakai persamaan ini untuk cari eh, variabel-variabel yang di sini ya. Nah, ini nanti supaya apa ya? Supaya bisa kita masukkan ke persamaan ini. Ini kan tadi kita persamaan di A, B dan C, D ini kan menggunakan T dan V di sini kan. Menggunakan variabel T dan V. Maka kita tadi yang adiabatis ini kan delta Q-nya 0 nih. Sehingga kita nggak bisa ngerti proses di dalamnya seperti apa. Nah, ini kita breakdown lagi gitu ya. Kita breakdown yang adiabatis. Oh, kita bisa pakai persamaan ini gitu loh. Nah, persamaan ini untuk apa? Untuk kita cari ini nanti, ya. Untuk kita cari hubungannya, ya. Hubungannya dengan persamaan di isotermis. Persamaan di ya di isotermis, ya, di isotermis. Nah, kita lihat di sini persamaan satu tadi yang Q1 ya. Ini di AB sama dua yang Q2 yang di CD. Terus ini yang BC, ya, ini yang DA. Nah, kita eliminasi dan substitusi, ya. Z dapat ya hubungannya di sini. Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Nah, ini kita dapat hubungan antara kalor dengan temperaturnya. Ya, kalor masuk dan kalor buang itu rasionya sama dengan suhu tingginya dan suhu rendahnya. Sorry, suhu rendah dulu ya. Suhu rendah per suhu tingginya. Tuh. Nah, sehingga bisa lebih mudah untuk menghitungnya. Jadi perbandingannya sama di sini. Jelas ya, sampai sini ya. Nah, ini Anda baca aja bisa ngerti sendiri nanti kamu. Ya. Kemudian, nah kalau dibuat diagram ya, seperti ini, siklus Carnot.
Tadi diagram PV ya, sini. Kalau ini diagram TS ya. Diagram TS ya kan bentuk kotak seperti ini ya. Nah, tadi PV ini TS ya. Hubungannya seperti ini ya. Ini W masuk ya, ini W keluar ya. Ki dingin, Ki panas ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Ini Anda bisa hitung juga untuk koefisien performanya di sini ya. Koefisien performa itu untuk cari apa ini ya? Untuk cari energi yang dihasilkan dibagi dengan energi yang masuk ya. Jadi eh, bisa dapat efisiensi energinya ya, efisiensi energi. COP, coefficient of performance. Ya. Jadi kalau di apa ini? Bentar. Panas is non-reversible. Kalau di apa namanya diagram TS ini ya, Q C sini kalau Anda mau cari atau hitung Q C ya, sama dengan TC dikali S2 min S1 di sini ya. S itu apa? Entropi ya. Entropi, T itu suhu, temperatur ya. Entropi itu kan berarti ke tidak teraturan gitu ya. Jadi semakin semakin besar ya, dia akan semakin tidak teratur ya, S itu. Kemudian Ki H di sini ya, sama dengan TH kalikan S3 min S4 ini ya. Nah, maka untuk proses adiabatis reversible Anda bisa ini ya, S1 sama dengan S4, ini dia berada di titik yang sama di sini kan. 1 S4 berarti eh, besarnya sama, dan S2 S3 di sini juga besarnya sama. Lalu bisa Anda coret, Anda dapat persamaan apa? Ya, persamaan tadi lagi nih. Ki ya. Nah, ini Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Atau di sini Ki C dan Ki H, TC dan TH. T dingin, T panas gitu ya. Ki dingin, Ki panas. Ki cold, Ki hot ya. Gitu. Ya, ini sama ya sebenarnya. Anda mau menghitung coefficient of performance ya, Anda bisa pakai suhunya ya. Karena kalau pakai Ki di sini ya bisa juga Ki C per W masuk kurangi W keluar ya. Atau berarti apa kerja yang dilakukan gitu kan. Kerja yang dilakukan itu berapa ya. Yang dilakukan berapa. Nah, Anda bisa juga pakai T di sini karena T ini kan berarti apa tadi? T ini kan berbanding sama ya rasionya dengan Ki tadi ya. Rasionya dengan Ki ini sama. Ki C per Ki H sama dengan TC per TH. Nah, kalau di sini Ki C dibagi dengan W net. W net itu Ki H min Ki C gitu ya. Berarti Anda bisa pakai juga Ki C-nya jadi TC ya. Ki H-nya jadi TH. Nah, kan Anda bisa pakai ini juga. Sound of performance. Nah, maka Anda bisa ngitung tuh performa atau efisiensi dari mesin Carnot ya. Nah, kalau yang ideal berarti ya 100% gitu kan. T-nya T apa namanya? T apa kalornya sama gitu ya.
selisih antara apa namanya TC ya dibagi TH min TC itu satu gitu kan ya. Nah, itu nggak mungkin terjadi itu ya. Nah, pasti ada selisih ya antara TH dan TC itu kan. Atau mungkin mendekati 100 gitu kan ya. TC-nya sangat dekat dengan TH. Itu apa namanya? Dia akan mendapat hasil mendekati satu gitu kan ya. Atau mendekati 100% gitu. Nah, itu untuk menghitung efisiensi ya. Nah, kemudian di refrigerasi juga digunakan ya diagram fase ya. Diagram fase zat murni baik itu ya apapun ya, zat apapun ya. Ini yang paling sering kita lihat ya untuk air gitu kan, H2O dan juga diagram tekanan entalpi atau pH gitu ya. Diagram pH. Diagram fase ini penting juga ya atau di sini TV ya, diagram fase TV. Nah, kalau ini diagram fase juga, cuman ini pH gitu kan ya. Jadi beda variabel aja, TV dan pH. Nah, di titik mana kita bisa tahu fasenya itu apa itu. Itu fungsi dari diagram fase. Nah, misalkan nih ya, pada siklus Carnot, pada siklus kompresi uap gitu ya. Siklus Carnot pada kompresi uap. Nah, di titik mana fasenya apa itu. Jadi kita bahas ini dulu lah. Di sini ya, di sini T gitu kan ya. Suhu dalam titik suhu ini dia fasenya cair gitu kan ya. Nah, dalam ke sini ya, ke kanan ini dia akan berubah ya dalam proses menjadi uap gitu ya. Ini pada tekanan tetap ya. Jadi kalau TV ini pada tekanan tetap. Jadi satu garis ini masih satu tekanan nih. Ini kan sudah ada apa pakai juga gitu kan ya dari sekolah tuh. Kalau Anda mau mau lihat tuh air misalkan ya, air dari suhu nol gitu kan ya, dari fase beku gitu kan ya. Kemudian dia fase padat ya, kemudian dia semakin naik ya, jadi cair ya setelah nol, jadi minus lah, dari minus 15 misalkan ya. Nah, ke nol dia akan berubah gitu kan. Ada proses perubahan fasenya yang memerlukan panas juga ya. Jadi kan panas kan ada dua ya, panas sensibel dan juga panas laten ya. Panas sensibel yang dibutuhkan untuk menaik turunkan suhu ya. Panas laten dibutuhkan untuk merubah fase. Jadi fasenya akan berubah di sini. Ini terjadi kalor laten di sini, menguap ya, perubahan dari cair ke uap. Berarti ini di suhu 100 misalkan ya, kalau air. Nah, dari cair ke uap. Nah, semakin ke atas dia akan semakin mepet nih. Kedua titik ini akan semakin mepet. Jadi perubahan dari cair ke uapnya akan semakin cepat gitu. Nah, seiring pertambahan tekanan. Nih, Anda lihat P1, P2, P3 makin naik nih. Makin naik, ini makin mepet ya. Itu bacanya ini diagram fase TV. Kalau diagram fase pH, nah ini seperti ini ya. Atau sering Anda lihat ya seperti ini. Ya, diagram fase pH ya. Dimana sisi sebelah kiri ini adalah cair ya, daerah cairan subcool ya, subcool ya, cair jenuh. Nah, adalah di garis ini, gitu kan ya. Ini garis ini cair jenuh. Kenapa jenuh itu kan berarti saturated ya. Saturated itu kan dia rentan untuk berubah.
Ya, cair jenuh berarti dia rentan untuk berubah ya menjadi cair gitu kan. Nah, uap jenuh dia rentan untuk berubah menjadi uap. Nah, di antara cair jenuh dan uap jenuh adalah apa? Ya ini tadi nih. Daerah ada dua fase ya. Ada dua fase di dalam sini antara cair dan uap. Nah, komposisinya berapa? Ya itu kita cari, ya itu kan bisa kita cari. Tapi ini daerah untuk menunjukkan oh dengan suhu dan tekanan atau entalpi sekian gitu kan ya. Ternyata eh, fase dari zat itu ya, zat murni kita itu misalkan air tadi, oh ternyata itu letaknya di sini misalkan di titik ini. Ya berarti ada air dan ada uapnya gitu loh. Ya. Jadi kita bisa fungsinya diagram fase ini seperti itu untuk mengetahui fasenya apa ya dari mana dari suhu tekanan dan entalpinya dari volumenya juga. Tidak ada TV ada pH. Nah, kemudian di sisi kanan ini uap jenuh, berarti yang kanan sebelah kanan ini ya uap, gitu kan ya, sudah uap sini. Nah, ini titik kritis ya, di mana ini tadi sama ya, dia terjadi eh, apa perubahan fasenya ini sangat cepat di sini ya. Nah, kalau Anda punya misalkan suhu berapa nih? 40, 60, ya sekitar 70 lah ya. 70 ya, kemudian entalpinya sekian. Nah, ini berada pada titik kritis gitu. Artinya dia sangat cepat tuh. Ya, ya bentar, ini ada pesanan ya. Saya ambil dulu ya, sebentar. Yuk, kita lanjutkan ya. Itu di diagram TV dan diagram pH. Ya, bisa mengetahui fasenya apa ya pada ya tergantung Anda pakainya apa. Anda pakai TV ya sini, pakai yang kiri. Kalau pakai tekanan entalpi pakai yang kanan. Pada temperatur konstan ya. Artinya temperatur garis ini yang membedakan garis biru ini ya. Temperaturnya beda. Nah, ini tekanannya ya P1, P2 dan seterusnya. Nah, ini bisa kepakai di siklus
eh Carnot tadi ataupun siklus kompresi uap nih ya. Siklus kompresi uap artinya apa? Dia, nah kenapa kita kan bahas refrigerasi ya, atau sistem pendinginan, apa hubungannya gitu ya dengan siklus ini gitu ya, atau dengan diagram fase atau dengan diagram tadi gitu ya. Nah ini penerapannya di sini ya. Jadi sistem refrigerasi itu dipakai gitu ya dengan menggunakan prinsip dari siklus Carnot tadi gitu. Refrigerasi ini pakai siklus kompresi uap gitu kan, yang mana kompresi uap ini dasarnya adalah siklus Carnot. Ya, jelas ya, kayak gitu ya. Jadi refrigerasi itu mempunyai siklus ya, yang namanya siklus kompresi uap. Nah, siklus kompresi uap ini dapatnya dari siklus Carnot sebagai dasarnya. Jadi siklus Carnot ini ya sebagai dasar, gitu. Ya, dasar ditemukannya mesin uap. Nah, dasar ditemukannya mesin uap. Jadi pada revolusi industri ya, revolusi industri ditemukannya mesin uap, ya ilmuwan itu menerapkan gitu ya, atau mengaplikasikan dari teori siklus Carnot gitu loh. Jadi kalau siklus Carnot nggak ditemukan, ya mesin uap itu nggak akan ketemu ya. Mesin uap itu nggak akan bisa dibuat. Mesin uap nggak bisa dibuat, ya semua mesin nggak bisa ada gitu kan ya. Semua mesin nggak bisa ada. Anda pakai mesin apa aja sampai sekarang kan banyak sekali gitu kan. Kendaraan, mesin motor, mobil, mesin diesel, mesin jahit. Kayak ya mesin jahit ya. Mesin apa? Kulkas, AC, itu kan mesin semua itu. Yang mana ada prinsip kompresi uapnya itu. Kereta itu kan ya. Awalnya mesin ya, kompresi uap. Nah, di sini fungsinya, bukan fungsi ya, Pak. Dasarnya itu ya siklus Carnot ini tadi. Gitu ya. Pada siklus kompresi uap. Nah, kita bahas nih lebih lanjut di siklus kompresi uap nih. Kalau ada ini kompresi uap seperti ini ya. Nah, ini. Jadi siklus kompresi uap itu kalau digambar alatnya itu seperti ini ya. Kompresor ya. Ya, kita mulai dari kompresor aja lah. Namanya kompresi gitu kan. Nah, kompresor berarti gas ya. Masuk kan gas dia berarti. Masuk kompresor harus fasenya gas. Ya, masuk gas, kemudian dikompres, dinaikkan tekanannya atau dimampatkan gitu ya, dimampatkan. Jadi satu sini. Ya, satu ya. Kemudian fasenya berarti apa tuh? Keluar. Ya masih gas gitu kan. Masih gas. Kemudian di evaporator ya. Masuk ke evaporator, nanti ke ekspansi. Di ekspansi dia akan berubah ya. Jadi ya di sini dikondensor menjadi cair ya. Ekspansi turunkan tekanannya sebelum nanti diubah menjadi cair. Nah, ini kita lihat nih tahapan-tahapannya seperti apa. Nah, dasarnya ini tadi siklus Carnot ini, ya kan? Anda lihat nih siklus Carnot tadi bentuknya seperti ini kan? Nah, ini kan? Nah, ini sama ini seperti ini siklus Carnot. Nah, ini siklus Carnot yang diterapkan pada diagram fase ya. Diagram PV, pH ini ya, tekanan dan entalpi. Tekanan dan entalpi. Ini lihat siklus Carnotnya ini dari satu ya sini. Dari satu ini dia eh, berada di fase apa ini? Satu. Satu ini dipanas. Lanjut, bentar, mana tuh fasenya? Di uap ya, berarti kan. Uap, dia dikompresi ya. Kedua, satu kedua ini Anda perhatikan nih. Ini gambar ini tadi kan merupakan penerapan ya. Jadi ada siklus Carnot ditempelkan ke diagram fase, gitu kan?
Nah, ini diagram fase, kita pakai yang pH ini. Kalau yang pH diplotkan tadi dengan siklus Carnot ya. Siklus Carnot yang alatnya seperti ini ya. Nah, ini alat ditemukan kan setelah teori ini tercipta gitu ya. Nah, kita lihat nih, gimana teori ini bisa menjadi kenyataan. Nah, ini salah satu apa ya? Kalau saya bilang nih revolusi manusia yang pemikiran manusia yang bisa besar juga itu ya. Jadi mengubah semua menjadi mesin gitu ya. Mesin itu tercipta. Ini dari sini nih teori mesin Carnot ini. Satu dikompresi ya, naikkan tekanannya dia. Dan tekanannya otomatis berarti kan dari satu ke dua kan naik nih ya, tekanannya naik. Anda lihat yang grafik yang mana ya? Yang putus-putus aja dulu ya, yang putus-putus nih. Nah, yang putus-putus Anda lihat dulu nih. Dari satu aksen ya sini ya, ke dua aksen. Set. Nah, tekanannya akan naik. Tekanan naik akan terjadi perubahan entalpi ya, sedikit entalpi. Nah, dari satu aksen ke dua aksen ya. Kemudian jadi eh, dua dua aksen ya. Nah, sebentar. Satu aksen ke dua aksen mengaplikasikannya adalah alat apa tadi? Kompresor, ya kan? Nah, ini terjadi proses satu aksen ke dua aksen kompresor. Nah, lanjut dari dua aksen ke tiga aksen. Kita perlu eh, nanti ya nantinya akan kita ubah nih, akan kita ubah ya, akan kita ubah. Bentar, dua satu dua tiga empat. Ya. Akan kita ubah nanti eh, menjadi subkult gitu ya, atau cair jenuh di sini ya. Tiga aksen dulu, tiga aksen. Nah, menjadi cair jenuh. Kenapa harus harus kita cairkan ya supaya dia bisa membentuk siklus ya. Dia bisa membentuk siklus dan nah, kenapa kenapa harus dibentuk siklus? Ya, supaya bisa dipakai lagi gitu kan. Terus jadi prinsip kerja mesin idenya itu adalah mesin itu kan kerja terus-menerus gitu kan. Mesin itu kan kerja terus-menerus. Nah, supaya bisa berlangsung terus-menerus gitu ya, tentu itu harus ada pengulangan, ya enggak? Kayak roda tuh. Roda itu kalau satu kali berputar aja, itu bisa jalan nggak? Jalannya cuman sejarak dia keliling rodanya itu kan. Tapi kalau rodanya itu muter terus, nah, maka roda itu akan bisa berjalan terus-menerus. Nah, idenya mesin itu seperti itu. Ya, ide menciptakan manusia menciptakan mesin. Jadi gimana caranya kita bisa pakai sesuatu yang kita bisa pakai terus, ya, tanpa kita capek, gitu kan? Tapi itu bisa jalan terus, gitu loh. Ya, idenya kan seperti itu. Otomatisasi idenya itu, ya. Ya mungkin belum otomatisasi, tapi apa ya? Bisa berlangsung terus-menerus tadi, ya. Nah, bisa berlangsung terus-menerus tanpa harus capek. Contohnya dulu kan ada kuda ya, kereta kuda tuh. Kuda itu kan makhluk hidup, jadi bisa capek tuh kuda tuh, ya kan? Atau gerobak manusia lah tadi misalkan Anda pakai becak lah, ini gampangnya becak nih. Anda pakai becak. Becak itu kan manusia, tenaga manusia kan. Genjot terus. Sampai suatu titik dia kan akan merasa capek tuh manusia tuh. Nah, gimana caranya becak ini bisa jalan terus sepanjang hari gitu kan, tanpa pengemudi ini capek gitu. Tanpa manusianya capek. Caranya gimana? Yang menjadikan becak itu sebagai mesin. Maka ada motor gitu kan ya. Maka ada becak mesin itu tadi. Ya, tambahkan mesin ke situ sehingga dia bisa berjalan terus-menerus. Nah, idenya seperti itu kan. Nah, berjalan yang terus-menerus itu kan berarti harus ada
satu siklus yang terbentuk gitu kan. Sama seperti air tuh. Air kenapa bisa ada terus? Ya, karena ada siklus. Air itu kita ambil terus pada dari dalam tanah tuh kan. Dari dalam tanah kita ambil, kita kita konsumsi, kita pakai apa. Tapi kok bisa ada terus? Ya karena ada siklus. Balik lagi tuh. Ya, karena ada siklus. Gitu. Karena ada siklus. Jadi idenya tuh idenya ya terus menerus tadi. Gimana caranya bisa terus menerus? Harus ada siklus. Nah, maka ini di sini ditemukanlah yang namanya siklus Carnot. Gimana suatu zat ini ya, suatu bahan ini bisa kita pakai terus menerus ya. Kita bisa pakai terus menerus. Caranya gimana? Kita kompres, kemudian kita uapkan ya, kita evaporator, evaporator, kita jenuhkan ya, kita jenuhkan, kemudian kita cairkan lagi ya, kita cairkan lagi, kita uapkan lagi. Nah, uapkan, naikkan tekanannya lagi, yang ini, ya, ini bisa berlangsung terus menerus. Nah, proses ini tadi ini akan menghasilkan yang namanya kerja ya. Bukan kerja, menghasilkan namanya usaha ya. Nah, ini kan proses ini bekerja ya. Menghasilkan yang namanya bukan usaha sih apa panas gitu, kalor ya. Kan menghasilkan kalor, menghasilkan Ki. Jadi Ki itu dihasilkan dari mana? Dari kerja. Kerja apa? Kerja siklus ini gitu. Nah, kenapa siklus ini bisa menghasilkan kenapa harus ada siklus ini? Ya salah satunya tujuannya tadi supaya bisa menghasilkan ya, kerja yang dilakukan tadi. Ya, yang dilakukan. Paham ya? Idenya seperti itu ya. Jadi kenapa kenapa kita bahas refrigerasi, kemudian ada apa namanya siklus Carnot, kemudian ada diagram fasa. Itu tadi karena kita idenya dari situ. Kita perlu melakukan sesuatu secara terus-menerus, harus ada siklus, sehingga siklus itu bisa menghasilkan kerja. Itu idenya. Ya. Ini maka akan berputar terus ini nanti, bentuk siklus. Nah, siklusnya seperti ini teorinya ditemukan. Nah, ini tadi yang aksen ya, baru yang aksen ya. Nah, kenapa ini ada garis lagi di luar, yang garis lurus ini yang nggak putus-putus. Nah, ini adalah realitanya atau penerapannya, aplikasinya tuh yang nggak putus-putus ini. Jadi dari satu aksen ini kan teorinya, ya, siklus standar ini. Tapi aktualnya, realitanya itu yang garis lurus. Kenapa? Anda lihat di sini, di titik satu aksen ini, dia berada pada titik pas garis uap jenuh ini. Maka sangat-sangat riskan ketika uap jenuh ini Anda masukkan ke kompresor. Ya. Alat untuk mengubah atau menaikkan tekanan itu kan kompresor. Ya. Nah, kompresor itu harus gas semua yang masuk. Maka apa? Harus dilebihkan. Gitu. Dilebihkan menuju titik satu yang tanpa aksen ini. Caranya gimana? Anda berikan ini yang namanya panas lanjut. Anda panasin lagi. Ya. Sehingga dari satu aksen ini dia bisa ke titik satu. Nah, sini sudah aman karena sudah uap fasenya. Sudah uap uap apa lewat jenuh gitu kan atau super ya super super heated ya super heated. Jadi setelah super heated ah, lewat jenuh ya Anda masukkan ke kompresor ya dia aman gitu kan. Nah, ini juga ketiga ini juga ya tiga ini kan di cair jenuh ini. Akan sangat riskan ketika cair jenuh ini nanti Anda masukkan ke yang namanya apa ini? Tiga itu apa? Satu, dua gitu kan. Ya. Tiga ini adalah kondensor gitu kan. Bener nggak? Ekspansi ya. Bentar. Satu, dua. Ini kan satu ke dua. Lewat. Sorry, ini satu ke dua kompresor. Dua ketiga kondensor ya.
Dua ketiga kondensor. Dua ketiga kondensor. Nah, sudah menjadi cair gitu kan. Dikondensasikan di kondensor. Jadi dari kompresor dikondensasikan di kondensor gitu kan ya. Jadi ini ke sini ya, berlawanan jarum jam ya arahnya ya. Bukan bukan searah jarum jam. Tadi kayaknya ada keliru ya. Saya kurang ini ya. Jadi satu kedua dia di kompresor ya. Satu kedua ini kemudian dua ketiga dia di kondensor ya, ya, dicairkan, kondensasi ya. Ada proses kondensasi artinya dari fase gas ke cair gitu kan. Ini kan gas nih. Fase gas di sini kan sebelah kanan tadi, sebelah kanan grafik ini kan gas. Ke sini ya, tarik ke kiri. Nah, ini sudah menjadi cair. Maka ini prosesnya terjadi di kondensor. Di kondensor, nah Anda lihat nih, kenapa ini harus dilewatkan ya? Karena kita inginnya kondensasi itu berlangsung secara total gitu loh. Jadi nggak ada fase uap lagi di situ, nggak ada fase gas lagi. Maka kita harus lebihkan nih dari tiga aksen ke titik tiga. Nah, titik tiga ini sudah di luar garis cair jenuh. Nah, kalau sudah di sini, dia sudah cair seutuhnya atau total, gitu kan? Nah, cari totalnya ada di sini kan, ya, lewat dari kondensor ini udah cair total. Sehingga kalau diekspansi, ya, ya dari 3 ke 4 sini, ya, diekspansi, dia ada ya sebagian yang berubah menjadi uap atau gas, ya, melalui pipa-pipa kapiler di sini kan, ekspansi. Ya. Nah, ini makanya di sini Anda lihat, gitu kan? Dari 3 ke 4 ini titiknya ada di sini, ya. Ada di dalam grafik ini. Jadi ada sedikit lah ya. Karena masih di sebelah kiri berarti dia masih mayority masih cair gitu ya. Majority masih cair dia eh, cuman sudah melewati cair jenuhnya gitu kan ya. Jadi dia masih cair, cuman ada sedikit lah gas-gas yang dihasilkan dari proses ekspansi ini. Karena yang tadi ya, siklus Carnot ini kan, nah ini kembali ke sini, ekspansi ya, dia ada perubahan ya, fase ya, sedikit ya, karena ada perubahan tekanan gitu kan, nah, ada perubahan tekanan sehingga eh, bisa ya terjadi perubahan suhu, perubahan fase sedikit. Itu empat. Kemudian 4 ke satu itu adalah dari sini ya keluar ekspansi ke evaporator. Tuh. Jadi titik-titik ini satu 2 3 4 ini bukan berada pada alatnya ya, tapi ada di masuk dan keluar alatnya. Misalkan titik titik satu nih, titik satu kan berarti masuk ke kompresor. Anda lihat nih, titik satu masuk ke kompresor. Jadi di sini kompresor gitu kan. Nah di sini ini kompresor nih. Di garis satu menuju dua ini adalah terjadi kompresor, terjadi di kompresor. Nah kedua ini udah keluar kompresor. Dua ketiga ini ada di kondensor, gitu kan? Di kondensor. Maka di kondensor ini ada sini Anda lihat ada sedikit penurunan tekanan yang Anda lihat nih. Sedikit penurunan tekanan dan ada perubahan fase dari gas menjadi cair. Ya. Tiga. Tiga ini keluar kondensor. Keluar kondensor masuk ke pipa kapiler atau ekspansi tadi. Ya, 3 ke 4. Makanya tekanannya turun gitu kan. Tekanan turun, volumenya bertambah, terekspand dia. Nah, 4. 4 ke satu ada di evaporator. Ya. Jadi gitu. Nah, ketika teori ini ditemukan, maka manusia itu baru membuat alatnya gitu kan. Alat untuk menaikkan tekanan apa ya? Kita pakai apa ya? Oh, pakai kompresor. Untuk mengubah dari fase gas menjadi cair kita pakai apa ya? Kondensor. Terjadi kondensasi itu. Nah, kenapa dinaikkan tekanannya?
Ya karena kita mau mengubah ke cair gitu kan. Mengubah cair caranya gimana kalau nggak dinaikkan tekanannya? Kan harus dimampatkan tuh, semakin rapat molekulnya gitu kan. Nah, molekulnya udah rapat baru dicairkan di kondensor itu kan prinsipnya. Jadi kita melihatnya sebagai satu kesatuan, nggak sendiri-sendiri gitu loh. Gitu ya, jelas ya. Nah, ini siklus refrigerasi. Ya, kalau dibuat menjadi suatu apa namanya, suatu diagram yang lebih komplit, ya seperti ini. Ya, ini penerapan di air conditioner misalkan ya, di air conditioner. Nah, di air conditioner bisa dilihat sini ya, gimana perubahannya. Nah, ini sama ya penjelasan siklusnya ini. Oke. Hmm, dan lagi maghrib ini ya. Kita ini dulu gimana? Pause dulu atau kita lanjutkan apa nih ya? Minggu depan aja lah ya. Kita lanjutkan minggu depan aja ya. Ini kita sampai siklus refrigerasi. Cuman ini udah ya, udah sebagian tadi ya, secara prinsipnya. Nah, nanti secara penerapannya, aplikasinya di alat, nanti kita akan bahas lebih lanjut, termasuk pada ini penjelasannya. Jadi lebih dahulu, mungkin Anda bisa baca lebih dahulu ini ya, sebelum nanti kita bahas bareng-bareng minggu depan aja lah ya. Ini, sehingga Anda udah tahu tadi prinsip dasarnya, dan ini penerapannya. Untuk fluida apa ini? R22. R22 ini jenis fluidanya. Jenis refrigerannya ya. R22. R refrigeran. Atau freon ya, jenis freonnya itu. Freon itu kan merek ya. Itu ya. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan di next pertemuan. Eh, Mungkin tinggal dikit ya. Gak apa-apa kita lanjutkan besok. Terima kasih atas perhatiannya. Sambil besok mungkin kita teruskan di materi yang selanjutnya juga ya. Jadi nggak hanya di refrigerasi, tapi lebih dahulu saya sarankan Anda buat pelajari ya, mengerti gimana siklus refrigerasi ini. Ini sangat-sangat penting dan sangat kepake gitu ya. Sangat kepake ini, saya pastikan Anda akan pakai ini nggak hanya sekali dua kali gitu ya. Di industri, wah ini sangat dipakai ya, siklus refrigerasi ya. Jadi saya sarankan Anda pahami sepaham-paham mungkin ya, gimana prinsipnya dan penerapannya di alat itu tadi. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.